Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama semangat belajar yang tinggi agar kita dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring sebagaimana mestinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang garis singgung persekutuan dalam. Ini merupakan kelanjutan daripada materi minggu lalu, yaitu garis singgung persekutuan luar. Nah, sebelum kita masuk pada rumus-rumus, maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu garis singgung persekutuan dalam. Nah, kita lihat di sini, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah sebuah garis yang menjadi garis singgung dua lingkaran yang memotong garis yang menghubungkan dua titik pusat kedua lingkaran tersebut. Jadi satu garis itu menjadi garis singgung dua lingkaran, tapi dalam ya. Nah, dengan catatan garis singgung persekutuan dalam tersebut memotong garis yang menghubungkan dua titik pusat kedua lingkaran tersebut. Nah, inilah sebagai ilustrasinya ya. Kita lihat di sini. Di sini kita perhatikan pada gambar. Garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran adalah garis O1 dengan O2 dihubungkan dengan garis putus, maka AB ini merupakan garis singgung persekutuan dalam ya kedua lingkaran ini ya yang berpusat di O1 dan O2. Kenapa? Karena AB ini memotong garis O1 O2 ya. Nah, dia garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Oke ya. O1A merupakan adalah jari-jari untuk lingkaran yang lebih besar, dan O2B merupakan jari-jari lingkaran yang kecil. Ya, ini kita sebut dengan R. Oke. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, kita lihat di sini pada gambar bahwa di sini AB merupakan garis singgung persekutuan dalam ya. Lingkaran yang dengan jari-jari R besar dan R kecil. Nah, kita perhatikan di sini AB ini kita geser ke atas ya. Ya, ini dia. Panjang A ke P sama dengan panjang B ke O2 ya, sama, itu R kecil. O1 ke A itu R besar. Nah, PO2 ini merupakan garis singgung persekutuan dalam yang sama dengan AB. AB ini merupakan garis singgung persekutuan dalam. Kita geser ke atas menjadi PO2. Ya, jadi berarti panjang PO2 ini sama dengan panjang AB, atau panjang PO2 sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalam. Kemudian kita perhatikan bahwa PO1O2 ini merupakan segitiga siku-siku. Ya, ini segitiga siku-siku. Nah, karena ada segitiga siku-siku, kalau ditanya panjang PO2-nya, maka kita kurang. Ya, ini karena PO2 merupakan sisi siku-siku. O1O2 ini merupakan sisi miring pada segitiga siku-siku. Kenapa? Karena dia terletak di depan sudut siku-siku, yaitu di P di sini. Sehingga kita kurang itu PO2 kuadrat sama dengan O1O2 kuadrat dikurang O1P kuadrat. Ya, ini dia. PO2 kuadrat dengan O1O2 kuadrat dikurang O1P2 kuadrat. PO2 kuadrat merupakan garis singgung persekutuan dalam. Ini kita buat sebagai lambangnya D. Ya. O1O2 merupakan jarak pusat kedua lingkaran, yaitu P kuadrat. O1P ya, ini R kecil tambah R besar ya. O1 ke P merupakan R besar ditambah R kecil, sehingga kita peroleh D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil pangkat 2 ya. Nah, ini kita akar ke sebelah kiri, akar ke sebelah kanan, supaya apa? Supaya D ini panjang garis singgung persekutuan dalam ini tidak ada kuadratnya, sehingga kita peroleh D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil pangkat 2 ya. Ini dia. Sehingga dengan D adalah garis singgung persekutuan dalam, P jarak dua lingkaran, R besar dan R kecil merupakan jari-jari kedua lingkaran. Oke, kita masuk pada contoh soal. Dua lingkaran masing-masing berjari-jari 4 cm dan 2 cm. Jika jarak pusat kedua lingkaran 10 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Kita lihat di sini R besar, RP 4 cm, R kecil dengan 2 cm dan P sama dengan 10 cm. Ditanya D. Ya, ditanya D.
Maka kita bawa jawab D sama dengan ya P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil. Ya, D. P-nya jarak pusat kedua lingkaran 10, maka 10 kuadrat. R besarnya tadi 4 ditambah R kecil 2. Maka ini menjadi 10 kuadrat dikurang 4 ditambah 2 pangkat 2. 10 kuadrat 100, 4 tambah 2 6, 6 kuadrat 36. Maka ini menjadi D sama dengan 100 dikurang 36. 100 kurang 36 adalah A64. Ya, jadi D sama dengan akar 64 atau D sama dengan 8 cm. Inilah dia panjang garising persekutuan dalam dua lingkaran. Kemudian yang berikut contoh yang kedua. Dua lingkaran masing-masing berpusat di titik P dan Q jika jari-jari kedua lingkaran 7 cm dan 3 cm. Panjang GSPD garising persekutuan dalam 24 cm. Tentukan panjang PQ. Nah, PQ itu P tadi dan Q adalah pusat lingkaran. Jadi kalau panjang PQ itu berarti panjang atau jarak dua pusat lingkaran. Yang ditanya adalah jarak dua pusat lingkaran atau P. Ya, harus kita lihat di sini R sama dengan jarak 7 cm jarak lingkaran besar. R kecilnya 3 cm. D jarak dua pusat lingkaran 24 cm. D panjang garising persekutuan dalam 24 cm. Ditanya P jarak kedua pusat lingkaran. Maka kita gunakan rumus D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil pangkat 2. Ya, tadi D-nya berapa? D-nya 24. Maka 24 sama dengan akar P kuadrat dikurang R-nya 7, R kecilnya 3. Jadi 7 tambah 3 pangkat 2. Ya. Kemudian kita akarkan kiri, akarkan kanan. Kita kuadratkan sebelah kiri, kita kuadratkan sebelah kanan supaya tanda akarnya hilang. Maka ini menjadi 24 kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang 10 kuadrat. 10 itu dari 7 tambah 3, jadi 10 kuadrat. Maka 24 kuadrat sama dengan 576, 10 kuadrat 100. Maka ini menjadi 576 sama dengan P kuadrat dikurang 100. Negatif 100 saya pindah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Min 100 ini pindah ke sebelah kiri jadi positif. Sehingga diperoleh 576 tambah 100 sama dengan P kuadrat. 576 tambah 100 sama dengan 676. Sehingga diperoleh 676 sama dengan P kuadrat. Atau P sama dengan akar 676. 676. Akar 676 adalah 26. Maka P sama dengan 26 cm. Sehingga jarak kedua pusat lingkaran adalah 26 cm. Itulah contoh yang kedua. Jadi contoh yang pertama tadi mencari panjang garising persekutuan dalam. Contoh kedua mencari jarak pusat kedua lingkaran. Dan yang ketiga ini. Inilah dia. Ya. Jarak dua pusat lingkaran M dan N adalah 17 cm. Sedangkan panjang garising persekutuan dalam kedua lingkaran 15 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 5 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran yang lain. Oke. P, jarak pusat kedua lingkaran. Ini bikin P dengan 17 cm. Kemudian garising persekutuan dalam D-nya 15 cm. D ini. Kemudian R, panjang jari-jari lingkaran lain di sini. Panjang jari-jari lingkaran yang besar salah satunya ada 5 cm. Ditanya R. Ya. Maka kita gunakan rumus ya P kuadrat. Langsung ya P kuadrat P sama dengan akar D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil pangkat 2. Ini dia. D sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar tambah R kecil pangkat 2. Di sini D-nya 15, maka 15 sama dengan akar P kuadrat berarti 17 kuadrat dikurang 5 tambah R. 5 tambah R pangkat 2. Kemudian hilangkan akarnya dengan cara kuadratkan kiri, kuadratkan kanan. Sehingga ini menjadi 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurang 5 tambah R pangkat 2. 15 kuadrat 225 ya, 17 kuadrat 289. Maka ini menjadi 225 sama dengan 289 dikurang 5 tambah R pangkat 2. Kemudian negatif 5 tambah R pangkat 2 pindahkan ke sebelah kiri jadi positif. 225 positif pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif. 289 tetap. Maka ini menjadi 5 tambah R pangkat 2 sama dengan 289 dikurang 225. 289 dikurang 225 sama dengan 64. Ya, 64. Sehingga diperoleh 5 tambah R kuadrat sama dengan 64. Ini ada kuadratnya, hilangkan kuadratnya. Kita akarkan kiri, akarkan kanan. Kita akarkan sebelah kiri jadi 5 tambah R. Sehingga 5 tambah R sama dengan akar 64. Akar 64 berapa? Iya betul, 8.
Ya, jadi 5 tambah R sama dengan 8. Nah, jadi 5-nya pindah ke sebelah kanan. Ini 5 ini pindah ke sebelah kanan. Positif pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga diperoleh R sama dengan 8 dikurang 5. Ya, jadi atau R sama dengan 3 cm. Nah, jadi panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah 3 cm. Ya. Nah, dia 3 contoh soal ya. Jadi soal pertama mengenai mencari panjang garis lingkar persekutuan dalam, soal yang kedua mencari jarak dua pusat lingkaran, dan soal yang ketiga mencari jari-jari lingkaran yang lain. Jadi semua peluang-peluang untuk pertanyaan-pertanyaan pada soal-soal seperti ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ayo berlatih. Di sini ada 3 soal. Ya, ada 3 soal yang semuanya sudah punya contoh. Ya, ada contohnya, jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak dapat mengerjakan soal-soal ini. Ya, segera kerjakan, jangan ditunda-tunda sampai besok. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perhatian Anda.